adik-adik, selamat pagi. Oke, ini kita lagi di mana? Nah, ini kita lagi olahraga nih. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, selalu usahakan untuk berolahraga. Boleh naik sepeda, boleh aktivitas yang lain, olahraga yang lain. Nah, sekarang sudah hari Minggu. Lause akan siap-siap setelah ini dan kita akan ibadah sama-sama. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Senang bisa kembali minggu kita. Tadi sudah lihat kan berolahraga. Adik-adik yang di rumah juga harap berolahraga, menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Nah, sekarang sudah lihat, Lause sudah siap-siap ini. Saya harap juga mempersiapkan diri. Jangan sekolah minggu masih ngantuk, belum pakai pakaian yang bagus untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau sudah mempersiapkan, mari saya undang mengambil sikap berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita pujikan pujian Bapakku datang padamu. Kita mau terus memuji Tuhan dari pagi hari, siang sampai malam hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita ulang pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terus bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan memulai ibadah ini kita akan dipimpin oleh adik kita Ray Peter. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, nama saya Reinhard. Sekarang saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas memberikan kami tubuh yang kuat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih karena kita bisa berkumpul bersama. Tuhan, terima kasih karena kita bisa tolong dari awal hingga berakhir. Amin. Amin. Terima kasih adik kita Ray Peter yang sudah memimpin doa pembukaan. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih bukti kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik dan Lause? Nah, salah satu buktinya bahwa hari ini kita masih bisa bersekolah minggu. Tahu nggak adik-adik bahwa banyak orang di dunia ini pada tahun ini yang sudah dipanggil Tuhan. Baik itu karena penyakit atau karena corona ini. Tapi kita masih diberi kepada Tuhan kesempatan untuk bisa apa? Hidup. Hari ini tanggal 4
Oktober ini kita masuk di minggu yang pertama, maka itu adalah kebaikan Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Maka hari ini kita mau puji Dia, kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Adik-adik, kalau masih berdiri, saya persilakan duduk dan kita pujikan pujian ini dengan semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia sediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, katakan Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa, sudah memelihara adik-adik dan memelihara Lause sampai saat ini. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Lause Charles. Mari adik-adik mempersiapkan diri dan kita angkat pujian yang berkata sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit Tuhan mau mengubah sikap kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi.
Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Hai adik-adik, senang sekali Lause Charles bisa berjumpa kembali dengan adik-adik ya. Selamat hari Minggu, tetap semangat ya, tetap sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, berkatilah adik-adik kami, beri mereka ketenangan, keteduhan, duduk yang manis, supaya mereka boleh menyiapkan telinga dan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan, supaya firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik kepada adik-adik kami. Dan firman-Mu boleh bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan adik-adik kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu-minggu yang lalu kan kita sama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana kakak Musa yang bernama Harun dan juga anak-anaknya dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah menjadi imam di kemah suci yang disebut juga tabernakel ya. Tapi adik-adik, Harun dan juga anak-anaknya yang bernama Nadab dan Abihu sebelum menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai imam, mereka harus dikuduskan dulu adik-adik. Yaitu Musa mengambil 3 ekor hewan. Nah, ketika ekor hewan itu adik-adik akan dikurbankan. Harun dan juga anak-anaknya menaruh tangan mereka di atas kepala hewan tersebut. Lalu hewan itu dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah. Adik-adik, umat Allah pada zaman perjanjian lama tidak jauh berbeda dengan umat Allah pada masa sekarang ini. Ketika kita datang kepada Allah, ketika umat Allah itu datang kepada Allah, mereka membawa korban persembahan juga. Hanya adik-adik, bentuk korban persembahan itu berbeda ya. Kalau di perjanjian lama, umat Allah itu membawa hewan sebagai korban persembahan kepada Allah. Tapi adik-adik, tidak semua hewan ya. Jadi tidak sembarang hewan yang boleh dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi ada hewan-hewan tertentu yang sudah ditetapkan yang akan dipersembahkan kepada Allah. Kira-kira hewan-hewan apa saja itu ya adik-adik? Nah, hewan-hewan itu adalah yaitu lembu atau sapi, kambing atau domba, juga burung merpati atau burung tekukur. Nah, hewan-hewan itulah yang ditetapkan. Jadi tidak sembarang hewan ya, tidak boleh membawa angsa ya, tidak boleh membawa misalnya yang besar gajah ya, tidak boleh. Tetapi hewan yang tadi Daus sebutkan itulah yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah ketika umat Allah datang menyembah kepada Allah. Nah, kalau tadi kita melihat hewan-hewan itu adik-adik, kok hewannya kok ada terbagi-bagi ya? Nah, ada lembu sapi, kambing atau domba, atau burung merpati atau burung terkukur. Kok dari besar, tengah, sampai kecil terbagi-bagi? Kenapa ya? Kenapa hewannya tidak pakai semua yang besar ya? Atau ya yang tengah, ya semuanya yang tengah, tapi kok terbagi-bagi? Nah, umat Allah yang tadi Daus katakan, baik pada zaman perjanjian lama dan juga umat Allah pada saat ini, memang kemiripannya itu sama ya adik-adik. Jadi umat Allah zaman dahulu juga ada umat Allah yang mampu, yang memiliki harta yang banyak ya, berlimpah. Atau kita sebut saja orang-orang yang kaya.
Nah, mereka-mereka inilah yang mampu dan mempersembahkan kayak lembu atau sapi, kambing atau domba, karena mereka mampu, mereka memiliki harta yang cukup. Nah, sementara umat-umat Allah yang memiliki harta yang sedikit atau orang-orang yang miskin, ya, mereka boleh membawa korban persembahan mereka berupa burung merpati atau burung tekukur, ya. Nah, Allah kita itu Allah yang bijak, adik-adik. Dia penuh dengan hikmat. Dia tidak mau ketika umatnya datang itu membawa persembahan dengan keterpaksaan, ya. Allah itu mau ketika umatnya datang kepada Allah memberikan persembahan dengan sukarela, ya, dengan sesuai dengan kemampuan mereka, ya, memberikan persembahan dengan sukacita, tidak dipaksa dan juga tidak terpaksa. Allah itu sungguh mengasihi kita, adik-adik, ya. Nah, hewan-hewan yang dipersembahkan itu, adik-adik, semuanya itu nanti merujuk kepada Yesus Kristus, yang mana di perjanjian baru Yesus Kristus akan lahir dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita orang yang berdosa ini, ya. Dia membayar kita dari dosa yang kita alami, adik-adik, menyelamatkan kita adik dari dosa itu. Nah, kita harus memberikan yang terbaik pada Allah kita. Kita memberikan yang terbaik, bukan asal-asalan ya, adik-adik, ya. Nah, kalau adik-adik juga mengingat minggu yang lalu, cerita minggu lalu bagaimana umat Allah membawa korban persembahan itu memiliki banyak kriteria, ya kan? Ada yang disebut sebagai korban persembahan penghapus dosa, ada yang disebut sebagai korban persembahan bakaran, korban persembahan sajian, bahkan korban persembahan keselamatan. Nah, itulah begitu banyak korban-korban yang mereka bawa di hadapan Allah. Adik-adik, kalau kita mau bertanya, ya, untuk saat ini, kira-kira apa yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan? Apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah kita? Kan kalau zaman sekarang ini kan kita tidak membawa lagi korban persembahan yang berupa hewan, ya. Apakah kita mempersembahkan uang kita? Apakah kita mempersembahkan benda atau barang? Atau kira-kira apa yang kita persembahkan buat Allah kita? Kira-kira apa, ya? Untuk menemukan jawabannya, yuk kita saksikan video singkat ini, ya, adik-adik, yang Lause sudah siapkan buat adik-adik. Nah, kita bisa menyaksikan bersama-sama. Yuk kita saksikan. Halo jagoan Kristus, hari ini kakak mau bicara soal persembahan. Ada yang tahu ini gambar apa? Benar, ini kantong persembahan. Persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi persembahan itu bisa dikasih dalam bentuk uang, barang, atau diri adik-adik dengan berbuat baik, itu juga persembahan. Adik-adik, dalam kitab Imamat 1 ayat 1-3, Tuhan mengingatkan kita harus memberi persembahan yang baik untuk Tuhan dengan cara yang benar. 1. Memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan. 2. Memberikan persembahan harus dari usaha sendiri atau mama papa, bukan pinjam dari teman, ya. 3. Memberikan persembahan yang baik seperti dulu orang Israel memberikan hewan yang paling bagus. Itu artinya kita juga harus memberi persembahan dengan cara yang benar, karena Tuhan sudah baik sekali kepada kita.
Contohnya, uang persembahan yang akan kita berikan untuk Tuhan harus bersih dan tidak boleh dilipat atau diemas. Supaya uangnya tidak lecek, tetap rapi dan tidak robek. Jagoan Kristus, yuk mulai sekarang kita memberi uang persembahan yang rapi ya. Dan juga mempersembahkan diri dengan menjadi anak yang baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Dengan demikian kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video singkat bagaimana dan apa yang kita persembahkan kepada Allah kita. Kita boleh membawa persembahan kita berupa uang, ya. Tetapi uangnya itu harus uang yang utuh, ya. Jangan kita memberikan persembahan lantas uangnya hanya separuh, ya. Atau ketika kita memberikan persembahan kita uangnya sudah sobek atau dikucek-kucek itu, ya jangan ya adik-adik. Tapi kita memberikan yang baik. Ketika kita memberikan persembahan kita berupa benda atau barang, kita boleh memberikan yang terbaik. Barangnya harus yang masih bagus. Jangan diberikan barangnya yang rusak, ya. Apalagi barangnya yang sudah tidak layak digunakan. Jangan. Kita harus memberikan yang terbaik. Atau ketika kita mempersembahkan diri kita harus mempersembahkan diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita menyembah Allah. Nah, ketika adik-adik diberi kesempatan boleh melayani Tuhan, misalnya adik-adik ikut puji-pujian, ya, adik-adik boleh bernyanyi dengan semangat, ya, dengan penuh sukacita, ya. Jangan nyanyinya asal-asalan, ya, jangan. Dan ketika adik-adik diberi kesempatan untuk berdoa, adik-adik juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kata-kata yang jelas, ya. Jangan doanya tidak jelas, doanya asal-asalan saja, ya, jangan. Karena kita berdoa dengan Allah kita berbicara dengan Allah kita. Seperti bangsa Israel memberikan yang terbaik, ya. Hewan-hewan yang mereka kurbankan itu hewan yang spesial, ya. Kenapa harus katakan spesial? Mereka hewan-hewan itu memiliki persyaratan sebelum dipersembahkan. Persyaratannya apa? Persyaratannya itu hewannya harus hewan yang jantan. Kemudian hewannya itu harus hewan yang sehat. Jadi hewannya tidak yang sakit atau yang sudah sekarat, enggak. Mereka mempersembahkan yang sehat. Mereka mempersembahkan hewannya yang sempurna dan tidak bercacat. Apa maknanya? Yaitu mereka memberikan hewannya itu utuh. Bukan hewannya yang kakinya kurang satu, ya, atau telinganya hilang satu, enggak. Atau juga hewannya tidak memiliki mata satu, tidak. Mereka memberikan yang terbaik buat Allah kita. Jadi kita pun harus memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mengapa demikian? Karena Allah jauh lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Adik-adik tahu apa yang Allah berikan yang terbaik bagi kita? Ingat, tadi Rasul sudah jelaskan di awal bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Siapa anak Allah yang tunggal? Betul sekali, ya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Allah yang menjadi manusia. Dia mati, dia berlahir dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk menebus kita orang yang berdosa. Membayar kita dari dosa-dosa sekali untuk selama-lamanya. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita loh. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik buat Allah kita. Nah, adik-adik, langsung mau tanya, apakah adik-adik mau memberikan yang terbaik buat Allah?
Adik-adik sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik buat Allah kita? Oke, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu sudah disampaikan kepada adik-adik kami. Tuhan tolong mereka, adik-adik kami, supaya ketika mereka memberikan persembahan mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami menyadari, Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau sudah membayar harga yang mahal bagi kami. Engkau menebus dosa kami, Tuhan, yang tidak mampu kami bayar. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berkatilah adik-adik kami. Tolonglah mereka di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan, Engkau jaga kesehatan mereka dengan baik, supaya untuk waktu minggu-minggu selanjutnya, mereka tetap boleh datang kepada Engkau untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati di dalam sekolah mereka, berkati mama papa mereka, usaha dan pekerjaan mereka semua. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Ini doa dan permohonan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita buat minggu ini ya, langsung ambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Bunyinya begini adik-adik ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekali lagi adik-adik ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah adik-adik, boleh minta mama dan papa untuk membantu ketika adik-adik membaca ayat hafalan ini ya adik-adik. Supaya adik-adik semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa adik-adik minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Lase, kiranya boleh memberkati adik-adik di dalam kehidupan untuk memberikan yang terbaik. Nah adik-adik kita akan memberikan persembahan kita, mari dengan tetap memberikan secara online dan juga adik-adik bisa datang ke gereja menitipkan persembahannya di Lause Mary Chandra. Nah mari kita belajar memberikan yang terbaik. Kita berikan persembahan kita dan kita pujikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, doa persembahan kita akan dipimpin oleh adik kita Melvin. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan kami agar berguna untuk gerejamu. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Melvin yang sudah pimpin kita di dalam doa persembahan. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan seperti biasa, Lause akan mengingatkan terus untuk apa? Selalu menggunakan masker kalau berpergian atau keluar rumah. Terus apa? Cuci tangan, jangan bosan-bosan ya. Setiap habis melakukan aktivitas jangan lupa cuci tangan. Dan apa? Jaga jarak dengan orang lain. Nah itu cara-cara yang bisa menolong kita agar tidak terjangkit oleh yang namanya virus corona.
Nah, kita akan berpisah. Saya harap adik-adik boleh ada di rumah, jaga kesehatan dengan baik. Minggu depan kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berpisah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.